Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bu Norma Yuniar MM, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok pertama akan membahas tentang prinsip dasar keuangan syariah. Saya Rosmanindar sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan yang kedua Teh Husna Hayati Febrianti sebagai pemateri kedua, dan pemateri ketiga Erpan Wijaya. Selanjutnya di sini ya bisa dilihat ada pengertian lembaga keuangan syariah, yang dimana lembaga keuangan syariah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah. Di tengah proses pembangunan nasional, berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah adalah keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan syariah di sini mempunyai prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan bunga pada semua bentuk transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, pengeluaran zakat di setiap hasil transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang Islam. Nah, di sini ada kelanjutannya. Lembaga keuangan syariah itu terdiri dari bank dan non-bank. Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata. Sedangkan non-bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung seperti asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional, yang dimana perbedaan tersebut berkaitan dengan fungsi dan kegiatan bank. Bank konvensional menyediakan jasa keuangan sebagai intermediasi, sedangkan bank syariah lebih dari itu, yaitu sebagai manajer investasi, penyedia layanan, dan juga investor. Ditinjau dari prinsip dasar, bank konvensional bebas nilai dan menganggap bank sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sedangkan bagi bank syariah, berdasarkan syariah Islam, dan uang dipandang sebagai alat tukar yang tidak dapat diperjualbelikan. Prinsip yang paling penting bagi umat Islam adalah pengembangan uang bukan didasarkan pada bunga, namun sebagai sistem bagi hasil dari investasi yang dilakukan. Yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudari Husna Hayati Febrianti. Pada Teh Husna, dipersilahkan. Terima kasih kepada saudari Rosmanindar sebagai pemateri pertama, yaitu saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan tentang prinsip-prinsip dasar utama di dalam keuangan syariah. Yang pertama, di sini ada prinsip mudharabah, yang kedua prinsip wadi'ah, dan yang ketiga prinsip musyarakah, yang keempat prinsip qard, yang kelima prinsip istisna, yang keenam prinsip salam, yang ketujuh prinsip murabahah, yang kedelapan prinsip ijaroh, yang kesembilan prinsip wakalah, dan yang terakhir prinsip hiwalah. Prinsip mudharabah adalah merupakan akad kerja sama yang terjalin antara sohibul mal, pemilik modal, dan mudhari, pengelola dana, di mana sistem bagi hasil keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal. Dan di sini contoh akad mudharabah
Sohibul mal yang bermitra dengan mudorib untuk usaha percetakan selama 6 bulan. Sohibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar Rp 30 juta dan kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/60, 40% keuntungan untuk sohibul mal. Prinsip wadiah adalah akad tabaruk non-profit yang berupa amanah dari satu nasabah untuk diberikan kepada nasabah lain yang memerlukan pertolongan. Prinsip wadiah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Dan di sini ada contoh akad wadiah. Produk Safe Deposit Box SDB. Dalam skema ini, nasabah menitipkan barangnya kepada bank syariah. Dana titipan nasabah kemudian dipergunakan oleh bank syariah baik untuk kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Prinsip musyarakah adalah musyarakah merupakan kerjasama antara dua atau lebih sohibul mal pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan keputusan nisbah yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dan di sini ada contoh akad musyarakah dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah pada transaksi KPR Bank Syariah tidak seperti KPR Mandiri Syariah. Terdapat KPR Bank Muamalat yang menggunakan akad musyarakah, tepatnya skema hybrid kontrak musyarakah mutanakisoh MMQ. Prinsip qard adalah qard merupakan perjanjian pinjam-meminjam harta kepada nasabah yang dapat ditagih atau diminta kembali berdasarkan kesepakatan bersama. Di sini ada contoh dari prinsip qard. Apabila ada pihak A yang meminjamkan uang sebesar 5 juta rupiah, namun kemudian meminta imbalan kepada pihak B sebesar 6 juta rupiah, tanpa kejelasan kelebihan uang 1 juta tersebut digunakan untuk apa dan kenapa harus dibayarkan. Hal inilah yang disebut sebagai riba qard. Terima kasih. Ya, pemateri selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Saudara Erpan Wijaya. Baiklah, izin melanjutkan mengenai prinsip-prinsip dasar utama di dalam keuangan syariah. Prinsip istisna. Istisna bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang mana pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil dalam beberapa kali pembayaran. Dalam arti lain, jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatannya. Contohnya, sepatu. Apabila ukuran sepatu kita jarang ada di pasaran, kita pastinya akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk akad istisna. Kemudian, prinsip salam. Hampir serupa dalam istisna. Salam adalah transaksi jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam arti lain, akad jual beli secara pemesanan atau bisa dikenal sebagai jual beli secara online, di mana si pembeli memesan barang tersebut dan melakukan pembayarannya terlebih dahulu. Barang yang ia pesan diterima akan pembeli di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan di awal. Contohnya, seorang ayah membeli laptop dengan kualitas yang tinggi sebesar 8 juta melalui toko online, di mana si ayah memesan kepada owner online shop. Setelah memesan sebuah laptop, ia langsung membayarnya terlebih dahulu kepada owner tersebut. Sedangkan laptopnya akan diserahkan kepada si ayah pada waktu yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya prinsip murabahah. Murabahah adalah akad jual beli yang melibatkan dua belah pihak, yakni bank dan nasabah. Di sini pihak bank bertindak sebagai penjual barang yang diminta oleh nasabah. Dalam arti lain, transaksi murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Contohnya, Tuan Ahmad membeli laptop
merek Asus kepada Tuan Robert sebesar 6.500.000. Dari harga tersebut, Tuan Robert memberitahukan kepada Tuan Ahmad harga pokok atau harga jual beli laptop tersebut adalah 6 juta dan keuntungan 500.000. Selanjutnya, prinsip ijaroh. Ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna suatu barang tertentu dengan pembayaran upah sewa yang telah disepakati dua belah pihak tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang yang disewakan. Dalam artian lain, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengumpah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Contohnya, seseorang meminjamkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan peminjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Kemudian selanjutnya adalah prinsip wakalah. Wakalah merupakan akad pemberi kuasa dari pihak lain berupa jasa untuk mewakili dirinya melaksanakan segala urusan yang diminta oleh pihak terkait dengan batasan kewenangan dan waktu tertentu. Dengan arti lain, suatu perjanjian yang menyepakati dan mendelegasi kekuasaan dan penyerahan mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua. Contohnya, pada kegiatan investasi syariah antara investor dan perusahaan penerbit sukuk. Dalam hal ini, perusahaan penerbit sukuk yang sekaligus bertindak sebagai pengelola investasi syariah wajib menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai wakil atau wali amanah dari investor untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Yang terakhir adalah prinsip hiwalah. Dalam praktik perbankan syariah, hiwalah bisa diartikan sebagai transaksi pengalihan utang piutang guna membantu supplier untuk mendapatkan modal tunai. Dalam artian lain, merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang atau muhil kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau muhal alaih. Dan contohnya, si Ahmad meminjamkan uang 2.000 kepada Bobby, sedangkan Bobby memiliki piutang kepada Cepot dengan jumlah yang sama, yakni 2.000. Dan ketika Ahmad menagih utangnya kepada Bobby, Bobby berkata, si Cepot memiliki utang sejumlah 2.000 kepadaku dan engkau dapat menagih kepadanya. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.